Selamat datang di Global iNews TV. Masih bersama saya Lilis Karlina yang menyajikan berita faktual dan aktual pastinya. Berikut berita yang akan kami sajikan. Setelah hal tersebut, itu kebijakan Pratin hanya puluhan warga desa Buai Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat mendatangi kantor Pratin desa setempat. Semua warga yang datang itu untuk menyaksikan keputusan pejabat sementara Pratin Desa Buai Nyerupa, Toadin, Senin tanggal 11 Desember tahun 2023. Dalam koordinasi tersebut dihadiri Babin Kamtibmas, Babinsa desa tersebut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta puluhan masyarakat desa setempat. Dalam koordinasi hasil akhir keputusan pemberhentian aparatur lama serta pengangkatan aparatur baru berlangsung cukup ulet. Toadin sebelumnya bersikeras meminta waktu untuk berkoordinasi kepada pimpinan tertinggi yaitu PJ Bupati Lampung Barat. Namun masyarakat terus mendesak untuk segera memberikan keputusan agar masalah di desa Buai Nyerupa itu tidak berkepanjangan. Satu demi satu masyarakat maju ke depan menyampaikan keinginannya, serta menceritakan sejarah desa Buai Nyerupa, yang mana selama ini desa tersebut aman dan tentram. Setelah perdebatan sengit dan sempat memanas, akhirnya Toadin memberikan keputusan dan menggagalkan pemberhentian aparatur desa Buai Nyerupa. Kami yang mengetahui dulu situasi di bawah, ya. Jadi pimpinan kami, baik itu dan Ramil dan segala macam sampai ke atas sampai ke Pangdam itu tahunya di Babinsa informasi itu. Ya, termasuk Babin Kamtibmas. Apa-apa yang ada di wilayah pasti kami tanya. Kami paling ujung yang ditanya oleh pimpinan kami. Jadi begitu juga dengan kita di Pekon, kita ada seorang Pratin, ya beliau juga punya hierarki, ada pimpinan juga di secara hierarki ke atas, ada Pak Sekjam, ada Pak Camat, dan selanjutnya sampai ke Bupati. Kalau itu sudah dilakukan, monggo silakan ya. Kami tidak sekali lagi tidak akan intervensi masalah ini. Kita pelayan masyarakat, kita pelindung masyarakat. Jangan kita di Pekon kita ini. Ya. Sehari terhenti aja pelayanan, ya mengganggu perjalanan kebutuhan. Dikoordinasikan baik-baik, jangan sampai ada riak di antara kita, apalagi sampai kita nanti kedengar ke masyarakat. Itu imbasnya pasti Allah ya, sesuai dengan hierarki. Saya kesini ini ya, bukan mohon saya, atas perintah pimpinan kami, baik dari dan Ramil, dan Dem maupun dan Rem sampai ke atas. Ya, maunya saya tidak mau bagian sini, cuman itu perintah. Semua kita menjalankan perintah, ya. Jadi pertanggungjawaban kerja kita pertanggungjawaban ke pimpinan kita. Termasuk Pak Pratin juga punya atasan, punya pimpinan yang harus di hierarki dilewati. Artinya beliau kalau sudah koordinasi dengan seorang sekcam maupun camat ataupun yang lainnya, silakan. Asal kita bekerja dengan prosedur, insya Allah akan aman. Jadi silakan. Mari kita ciptakan kondisi yang baik, koordinasi yang baik. Kita kerja sesuai dengan tupoksi dan jangan lepas dari koordinasi dengan kita artinya kita tetap menghargai kesenian atau tingkatan paling atas dari kecamatan, dari kabupaten, itu harus kita koordinasi. Artinya kalau Pak Pratin mau melaksanakan sesuatu atau mengambil keputusan pasti harus koordinasi dengan mengabdi bang tokoh-tokoh bang hadir juga buat abdi. Nah jadi dalam hal ini ketika kisruhan sudah mulai nampak ya, tapi insya Allah dengan adanya musyawarah hari ini kita akan menemukan hasil yang warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Pratin Pekon Nyerupa, Bapak Toadin. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas selaku Babin Pekon Nyerupa. Yang saya hormati Bapak Babinsa selaku Babinsa Pekon Nyerupa. Juga Bapak
Babinsa dari Lombok Semeru, Babin Kapitmas juga dari Lombok Semeru, Pak Zanjania. Alhamdulillah, minah mohon kunyini, saya madajo, kusebut kerja yang hadir di sini adalah keluarga kita semua. Keluarga minah mohon, saya mawe dajo dipisah kok. Memang jak zaman dituyuk tamu hamsiji turun menurun dibina dia sebaik mungkin. Bang tiba-tiba Bang Haji sangat kaget. Jadi saya menyikapi, mohon maaf Pak PJ Pratin, apa yang disampaikan oleh Pak Babinsa tadi itu benar. Kami waktu itu saya sudah kondisikan seluruh aparatur. Karena waktu sertijab saya ngomong dengan Pak PJ kalaupun bisa Senin kita bareng-bareng kantor. Oh siap, kalau bisa diramaikan. Saya undanglah aparatur dari pemangku sampai ke kasih kaur untuk menghargai kedatangan pimpinan kami. Saya bukan berbele-bele, apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan kenyataan yang ada waktu hari Senin, tanggal 4 itu. Dengan gembira, dengan senang hati kami akan menyambutnya. Ya namanya kita kedatangan pimpinan baru, yang insya Allah dalam sambutan saya terakhir akan bisa bersatu padu dengan aparatur Pekon Penyerupa, akan bisa membangunkan Pekon Penyerupa dengan kerjasama. Itu terakhir pembicaraan saya waktu saya menutupi pidato saya waktu itu. Lantas dengan segala hormat Bapak PJ Pratin Pekon Penyerupa Pak Toadin menyambut, terima kasih atas kehadiran semuanya. Rame ya, begitu Pak. Waktu itu rame ya, alhamdulillah. Saya senang hati. Dari itu beliau menjabarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin apa yang saya sampaikan ini nanti kalian tidak senang ataupun sangat kaget. Beliau menyampaikan, saya mendapat amanah dari masyarakat, saya dapat tekanan dari masyarakat, karena ini pengen bergantian dulu. Kaget, sangat-sangat kaget kan. Tadinya mau gembira, senang menyambut beliau sebagai pimpinan kami di Pekon ini. Bagaimanapun juga kami ini aparatur Pekon Penyerupa sangat patuh dengan pimpinan. Lantas beliau menyampaikan, senang tidak senang, ikhlas tidak ikhlas, ya harus ikhlas. Masyarakat yang lain juga pengen Bapak untuk jadi aparatur Pekon Penyerupa. Di saat itu juga dihadiri oleh Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, karena ya namanya kita baru kedatangan pimpinan baru. Dengan senang hati saya undang semua tanpa ada ban apapun, tanpa ada unak-unak apapun. Insya Allah kedatangan PJ kami akan kita kerjasama dengan baik. Itu niat kami di dalam hati. Ternyata kami menyesalkan dengan tindakan Bapak PJ sejak saat itu. Alangkah dininya. Itu sambutan saya kedua, saya tidak melebihi dan tidak mengurangi sesuai dengan apa yang diekspos teman-teman dari media. Ya, ini juga apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah saya tidak akan berubah-ubah. Pak PJ terlalu dini kalau mengambil sikap seperti ini. Coba jalanin dulu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gak usah berbulan-bulan. Evaluasi mana yang aparatur memang yang bisa dipakai, mana yang memang kinerjanya yang tidak mampu, mana yang memang membandel di saat mereka bertugas. Saya selalu menekankan itu ya, itu sampaian saya. Saya selalu menekankan, saya urusan administrasi adalah saya. Saya selalu marah dengan mereka apabila tugasnya lelet dan lalai tidak cepat tanggap. Kalaupun bisa, coba dijalani dulu. Ya, coba dijalani dulu. Kita saling kenal dulu, kita saling canda tawa.
akrab, penuh kekeluargaan. Itu yang kami sangat mengharapkan dengan Pak PJ di saat itu. Apa yang disampaikan dari Kepala Dinas PMD, sama aja saya ini digambar dengan Pak Tuadin tai di muka saya. Begitu juga kami di saat itu. Harga diri kami cuma segini, Pak. Gara-gara Pak Tuadin sebagai PJ. Betul. Wewenang dan tanggung jawab dia sama dengan perhatian definitif. Tapi jangan sampai kayak gitulah. Sekejam itu beliau sudah siap SK, membagikan SK dengan kami. Saya tanya, apakah sudah disiapkan SK-nya? Sudah. Sampai teman-teman bertanya, apakah kami ini semua diberhentikan? Iya. Nangis Pak Tuadin di hati kami ini. Sedih. Pak Adin laporan dari masyarakat mana? Masyarakat mana yang ingin laporan itu? Di saat itu juga kami desak, Pak Tuadin tidak menyebutkan. Dasarnya apa? Punya dasar Pak Tuadin. Kita mengambil tindakan keputusan itu harus punya dasar yang jelas. Kita ini punya aturan negara hukum. Hanya karena tertekan masyarakat segelintir, Pak Tuadin menghilangkan nama baik beliau. Otomatis Pak Tuadin di mata masyarakat punya rupa nol besar. Bagaimana mau memimpin masyarakat 1 tahun ke depan? Saat itu pun baru masuk sehari bersilaturahmi sudah ngambil tindakan yang sangat keji bagi kami. Nangis Pak Tuadin, nangis. Ini saudara saya semua kalau mau tahu ini. Ya Allah ya Rabbi, tidak bisa saya bayangkan kami ini berpecah belah. Tidak bisa saya bayangkan. Yang kami ini tidak dipisahkan dari nenek moyang kita dulu berdasarkan keturunan. Kita ini punya adat istiadat yang kental. Jangan disamakan dengan daerah liwa. Mungkin sekecil apa yang kami rasakan di Pekonvoy Rupa. Sedih melihat kami dua kubu ini datang semua. Dari kubu yang baru datang, kami ini saling menahan. Kami tidak akan dan sebagainya, karena kami ini tidak bisa dipisahkan dalam turunan keluarga. Nangis saya Pak Tuadin, kalau mau tahu berhari-hari sedih, bukan karena hak yang kami tuntut, tapi harga diri kami. Bagi yang nggak senang Allah, mampus sudah gede. Bukan 1-2 orang Pak Tuadin yang melakukan hal yang seperti itu, tapi kami sabar. Allah Maha tahu. Yang benar tetap benar, yang salah pasti ditunjukkan kesalahannya. Saya sangat kaget pagi ini ya, tokoh-tokoh masyarakat Pekonvoy Rupa hadir di sini tanpa kami undang, tanpa kami tahu. Kenapa peduli? Seperti apa yang dikatakan Udo Sarudi di komennya di media. Bapak dia, Pak Akmal Hakim itu memimpin Pekonvoy Rupa ini 30 tahun. Di saat itu sekdasnya adalah bapak kandung saya, Amlan. Alhamdulillah dibina sampai 30 tahun tidak menimbulkan pecah belah seperti ini. Turun menurun ke patroni, siapa Ihsan Jaya. Sampai kemarin itu Udo Sarudi itu menjabat satu periode, tidak ada perpecahan. Langsung dengan Ahmad Nasir, alhamdulillah tidak ada. Sedetik itu gara-gara orang satu yang datangnya dari mana, yang kenalnya saat itu mau menghancurkan pecah belah Pekonvoy Rupa. Sedih, sangat sedih. Sangat sedih karena hanya kepentingan sepihak. Jadi mohon maaf Pak tadi saya agak keras ngomongnya, ini memang beginilah.
Tapi saya kalau nggak melampiaskan, keluarkan unek-unek saya jadi nggak nyaman. Saya nggak nyaman. Mohon maaf ini Pak Tuadi, supaya kita tahu semua kronologis kejadian di saat itu. Bukan berarti kami aparatur Kominfo mengada-ada. Bukan mengada-ada Pak Babinsa, Pak Bidul Kaptipas bukan mengada-ada. Para tokoh, mohon maaf. Media satu persatu datang, jangan, tahan dulu. Kami tidak ingin perpecahan ini melebar kemana-mana. Kalaupun bisa kita ajak mediasi, kita ngomong dengan secara kekeluargaan. Saya langsung ke kecamatan saat itu, ke PMD, bagaimana kami Pak? Apakah kami sah? Sah, saya nyatakan sah, kata Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PMD. Terus, konsultasi dengan Kepala Bidang Pemberdayaan, konsultasi dengan Kepala Bidang Pemerintahan. Yang sah adalah kamu orang. Ini belum sah, melanggar hukum dan undang-undang. Coba Pak Toladi telaahi dulu SK yang dikeluarkan. Sudah memenuhi syaratkah? Ataukah memang sudah komunikasi dengan kecamatan kah? Tindakan Pak Toladi. Saya tidak perlu menyampaikan itu dalam belum, tapi jawaban rasa hati Pak Tuadin itu sendiri. Berbohong atau tidak, minat mau ikunyene. Sedih Pak Tuadin ngelihat kubu, dua kubu. Untung aja kami ini tidak berpecah belah. Yang jadi dikhawatirkan ini keluarga kami. Mereka yang mungkin akan memanas nantinya. Kejam, sangat kejam. Jadi saya menghiman pembicaraan Pak Tuadin tadi, artinya belum bisa diputuskan. Kami aparatur yang lama mendesak sesuai dengan teguran pertama dari Kepala Dinas PMD. Kami memang sangat mengharapkan hari ini kita bertemu dengan Pak Tuadin. Mohon untuk penjelasannya. Siapa yang mau berlanjut, apakah kami ataukah yang baru? Itu untuk mohon kami penjelasannya. Kami tidak, kata Pak Tuadin tadi mungkin hari Jumat kapan? Apakah ditunggu selama 4-5 hari lagi? Tambah kisruh Pak, mohon maaf Pak. Tambah kisruh ini aja kita tambah sebeton kami. Ini masyarakat sudah hadir tanpa kami undang. Besok mungkin akan lebih ramai lagi. Nggak bisa kita tahan. Nggak bisa saya bayangkan bagaimana kondisi di Pukon Banyarupa ini. Saat ini pelayanan kami pun sangat terbatas. Mereka pun apa yang keperluan masyarakat Banyarupa tak malu, takut kalau ada apa-apa. Jadi sangat tertunda masalah urusan administrasi. Boleh Pak Tuadin tanya pelayanan kami saat ini bagaimana? Kami ini Pak Tuadin dari Senin sampai Jumat kita jadwalkan piket. Dan apabila nanti ada ini saya akan berlanjut. Tolong dipikirkan. Kami mengharapkan supaya segera diputuskan. Ini sudah masyarakat sudah ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Pratin Banyarupa, yang saya hormati Bapak Sekdes Banyarupa, Kapos Pol Sukau Lombok Seminung, Bapak Janjani, rekan-rekan dari Koramil, serta rekan-rekan aparatur baik yang lama maupun yang baru. Di sini memang benar saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Babinsa tadi. Kami tidak akan terlalu ikut terlalu dalam, karena memang di dalam undang-undang kami dari aparatur keamanan baik TNI maupun Polri tidak mempunyai hak
berpolitik, dipilih maupun memilih. Tetapi sesuai dengan tupoksi kami Babin Kamtibmas dan Babinsa menciptakan Harkamtibmas di desa binaan supaya tetap kondusif. Dengan adanya kisruh beberapa hari ini memang ya sempat mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Terus selama ini itu yang saya tekankan. Baik saya sambang dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, selalu saya sampaikan, selalu saya tekankan, jaga kekompakan. Karena apa? Kalau kita mati, nggak mungkin yang gotong keranda kita dari Pemda. Itu yang saya tekankan selama ini. Saya sedih. Saya memang putra daerah. Makanya seperti yang dikatakan oleh Pak Sekdes tadi, saya selalu 1x24 jam HP saya selalu aktif. Kalau memang warga Buaya Nyerupa Bandar Baru memerlukan saya pasti turun. Karena apa? Saya merasa putra daerah sini. Artinya apa? Nerampa pada lampu. Cuman itulah politik tadi. Politik kejam. Seriso agak gila nakam si dempah ya. Kita si di atas di. Jadi sinalokotku tolong. Nya aku sedih ni ngapi selalu api ka masyarakat di mawat kompak pajilamon jelma balak sih jadi aparat di luar. Harus nih kami saling menghargai. Kita kan berdasarkan undang-undang di api lebih dan kurangnya ya pengilu maaf kintuat salah cawanya ngilu maaf kinaki dacot ditutup ya no atong neja Tuhan Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurang nih saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Pratin Buaya Nyerupa, yang terhormat Nyak Lima Pandai Babin Babin, yang terhormat Bapak Polisi, yang terhormat Bapak Tentara. Nyak saja mau ulu, semak nak guna Nyak STCK, Nyak jujur. Buaya Nyerupa, masyarakat ini mak pandai Nyak nyebut kini. Nah, jadi itu dia mungkin si yang sang Buaya Nyerupa kanya kadosi bertanya di Peratin mantan Peratin, Pak ketik niku ngadu di rumah ko yo jak ipa PJ nerampa jak liwa anu baka apa di dipa hah jak ani jak orang mingah elda mentendi sukarame kahom aku tunggu ni jak jauh orang pak aku karena segala ni PJ Peratin bapak sekam kan ano lain nah jadi aku nyak mas setuju dacok kuno kan tigut-tigut nah sewaktu mangkung ada kericuhan ini semangkung dacok tiluleh ko di Nasir bilang ko karena Tuhan nyak dia dacok luleh ko di Nasir kima percaya nah ketambah nyak midija hagang ngurus ko surat nyak dingin jampang bang ko adu di tali rumput nyak ni awan aki awan tanda tangan pe surat ko di
Sekam lagi rincu ngepake. Banyak pentang terbang. Makanya. Yang agak ngilu tanda tangan. Aku pernah perhatiin di pa. Aku nginungnya mangkung aku. Rincu hanya jo. Jadi kepada aki aku. Telat sebulan aku kena bunga. Pandai nulungnya Indo Eka. Nah, jadinya ngilu maham nihan. Menghargai hadinata. Hadinata jalma padang. Prinsip ni di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nya asa jalma mahuang. Kontrak mati di buainya rupa, ngajong jalma buainya rupa asli. Tapi cintaku adu di buainya rupa. Nya apa cara ni Pak PJ kepak ni kutilan jako mangangi lagi agati buir ni punya mengerti jadi nya ngilu keputusan saya pasti nyin sekam minak muai bangi hati bangi pedong benar nya ngilu kebijaksanaan Bapak PJ lebih ngerti undang-undangnya dimengerti di undang-undang kintu lagi yang mendacok bicik payu kam ngicik kirang kima recok kam ngicik nyak juga ada bani lain bani dalam memujuk aham tempuh jalur hukum johani Bapak Presiden dari aham sang boy merupa semua mu ngapi boy merupa si depan dijadiku percobaan. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Kabid Babinsa Banyuwangi, para aparatur pertuan yang lama maupun yang baru yang saya hormati, juga masyarakat, tokoh agama, tokoh muda yang hadir di sini. Saya berdiri di sini tidak atas nama siapa-siapa, murni masyarakat Banyuwangi yang peduli dengan keadaan ini. Jadi saya tidak akan berpihak pada siapa dan saya tidak akan berbicara tentang keputusan yang terjadi, tapi saya ingin menyoroti aturan yang ada. Sebetulnya saya agak malas ke sini, tapi begitu saya mendapat bocoran edaran dari PMD, saya memberanikan diri untuk datang ke sini. Karena di situ jelas-jelas sudah ada pemanggilan pertama, pembinaan, dan di situ Bapak mengakui terjadinya pemecatan 19 aparat dan langsung pengangkatan 19 aparat di hari pertama kerja, dan itu Bapak mengakui menyalahi aturan. Di sini tegaskan juga ada peraturannya Pak, ada Permendagrinya Pak, ada pasalnya, turun ke Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2017 tentang peraturan pokok. Di sini jelas ada tata cara pengangkatan, pemberhentian. Di sini kita bicara masalah pemberhentian. Itu ada 3 pokok Pak. Untuk pemberhentian, untuk berlakunya keputusan Bapak. Yang pertama, habis masa jabatan. Itu sekarang tidak memenuhi unsur. Kira-kira memenuhi unsur. Jabatan akhir bulan Desember kalau nggak salah. Ya, itu sudah tidak memenuhi unsur. Yang kedua, mengundurkan diri dengan alasan tertentu. Sakit, berkepanjangan, atau tidak mampu lagi. Itu juga, saya rasa ini semua sehat semua. Yang ketiga, diberhentikan Pak. Diberhentikan juga tidak langsung, tapi harus dibina. Diberhentikan mungkin dia tidak cakap mengerjakan pekerjaannya, atau melanggar disiplin, atau meninggal dunia. Itu juga harus dibina dulu Pak. Nah ini aneh, Bapak belum masuk kerja ke sini, belum apa-apa kok seperti perusahaan ini, milik pribadi. Desa ini punya aturan Pak, dan untuk Bapak ketahui desa Banyuwangi Pak, desa yang bersejarah ini Pak, desa tertua di Kecamatan Sukam, yang merupakan cikal bakal adanya desa-desa yang ada sekarang, mengalami 4 zaman ini Pak, dari kolonial, orde lama, orde baru, bahkan reformasi. Artinya masyarakat pintar Pak. Jangan Bapak mau semaunya melakukan aturan di sini tanpa mengikuti aturan yang ada. Kalau seandainya himbauan dari PMD itu juga tidak diindahkan, apa lagi aturan siapa lagi yang Bapak turun itu? Masyarakat banyak lupa, masyarakat yang patuh aturan, tunduk pada aturan. Artinya kalau sesuatu yang diputuskan sesuai dengan aturan, kami tunduk Pak. Sebaliknya Pak,
Kalau aturan dibuat untuk main-main, hanya untuk kepentingan segelintir orang, misalnya, jelas kami tolak, Pak. Jelas kami tolak. Kami tunggu aturan hukum. Bagaimana kami mau bisa bekerja sama dengan Bapak kalau di awal masuknya sudah begini? Sedangkan harapan kami, di bayangan kami awalnya, karena yang mau menjabat berarti orang dari Pemda, bayangan kami setingkat atau tingkat atas pimpinan yang lain cara pemimpinannya. Bayangan kami, Pak. Tapi kenyataannya seperti ini. Jadi apapun, Pak, kami berharap surat edaran PMD itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat mengadakan mosi tidak percaya dengan Bapak. Dengan segala perangkat yang dilakukan melalui LHP, tembus ke kecamatan langsung ke kabupaten. Kami punya juga perwakilan LHP yang bisa menindaklanjuti semua ini. Dan apapun keputusan LHP, insya Allah seluruh masyarakat Banyu Rupa akan mendukung, karena kami tidak suka dipecah belah seperti ini. Semua kami ini saudara, Pak. Janganlah kami dibawa percobaan untuk kepentingan yang nggak jelas. Apalagi di awal Bapak sudah mengatakan ada penekan. Siapa yang menekan, Pak? Pemimpin jangan takut dengan penekan. Yang namanya penekan itu kalau 100 orang jumlah di Banyu Rupa, cuma 5 orang, Pak, yang menekan. Masa Bapak takut dengan 5 orang? Seandainya itu, Pak. PJ Pratin, Banyu Rupa, Bapak Tuadin. Kemudian yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas Banyu Rupa, Bapak Sagut. Dan yang saya hormati Bapak Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua yang hadir di sini yang saya hormati. Saya menggarisbawahi apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekdes, kemudian yang disampaikan oleh Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibnas, kemudian yang disampaikan oleh Bapak Salman, serta perwakilan dari tokoh wanita. Saya atas nama masyarakat Banyu Rupa tentu saja merasa prihatin dengan kejadian ini, karena pada sebelum-sebelumnya memang betul apa yang disampaikan tadi, belum pernah terjadi kekacauan ataupun perpecah belahan yang mungkin. Yang terhormat Bapak PJ Pratin Pekon Banyu Rupa, yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak TNI, Bapak Polri, yang sangat kami banggakan yang dapat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Yang terhormat kepada seluruh aparat Pekon Banyu Rupa yang lama, 23 tahun mengikuti suami saya yang bernama Varianto, kebetulan bekerja sebagai guru olahraga di SD 2 Banyu Rupa. Mau bekerjanya takut, saya ajak ke sini, Pak, takut, Pak. Saya takut bapak-bapak ini bawa parang, bawa peso, Pak. Jadi kalau tidak ada keputusan yang dibilang dengan Pak PJ atau Pak Sekdes, saya takut, Pak. Mau posyandu besok kami takut. Ini ada Ibu Kader, Pak. Jadi gedung posyandu sekarang, Pak, arsip-arsipnya udah saya sembunyiin. Karena takut, Pak, kuncinya saya udah sembunyiin, Pak. Takut nanti ada yang datang, ada yang memerangi kami. Berapa hari ini ada WA mengancam kami. Mana kunci posyandu? Mana arsip-arsip posyandu? Ada apa? Siapa yang ingin menggantikan kami? Apalagi, Pak, Posyandu Rafflesia Pekon Banyu Rupa adalah pembinaan dari kabupaten. Tepuk tangan dulu, Bapak-bapak. Kita mengalahkan seluruh pekon yang ada di Sukau ini, Pak. Posyandu Rafflesia
Malaysia, pembinaan dari kabupaten. Saya 2 kali Pak mempertahankan pekerjaan saya Pak. Saya juara 1 tingkat kecamatan tahun 2013, juara 2 tahun 2017 seluruh kabupaten Pak PJ Pratin. Kayaknya Bapak ini baik. Baik Bapak ini Bang. Mungkin ada belakangnya kita nggak tahu ya Pak ya. Kita berdoa bersama-sama. Pulang dari ini Bapak ini dapat hidayah. Bapak ini berpikir segala panjang lagi. Biar ada pekeduan Nirpa, tidak ada terjadi saling gak enak hati. Yang lain tetap semangat. Mana aparat yang lain? Tetap semangat. Bagaimana Pak? Besok kita posyandu atau mau? Enggak. Tetap posyandu. Bilang sama ibu-ibu dari Kerajaya sampai ke Jungtiung, besok tetap posyandu hari Selasa kedua. Itulah Bapak PJ Pratin. Biar Bapak tahu sedikit, Bapak ini orangnya baik ini, imannya kuat. Cuma nggak tahu kita godaan setannya dari mana, kita tidak tahu. Mulai dari ini seumur nanti dia dapat hidayah. Saya Ibu Hadianata, utusan dari Kader Posyandu mengucapkan, kalau ada tingkah laku saya yang salah, perkataan saya yang terlalu sombong atau menggemu-gemu kepada Bapak dan Ibu saya mohon diampuni. Kepada Allah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabin Kapitmas, yang terhormat Bapak Babinsa, juga seluruh aparatur PEKON baik yang baru ataupun yang lama. Dalam hal ini kami selaku Ketua LHB hanya ingin menyampaikan kilas berita kepada Bapak PJ, yaitu Bapak Tuadin. Dalam hal ini Bapak Tuadin, kita jangan bikin kisruh untuk masyarakat. Mari kita selesaikan secepat mungkin. Baik yang kita tetapkan yang baru atau yang lama. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar karena nanti selaku LHP dibilang memihak sini, memihak sana. Yang penting hanya itu kita selesaikan bersama dengan secepat mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertamanya aku mengucap terima kasih buat curhatan tanggapan dari masyarakat dan tokoh. Ya, terima kasih karena jadi masukan ini. Jadi nyaku merada cutik masalah tekanan-tekanannya. Ini kilo mah di awalnya mah pernah mencapai tekan-tekannya. Bapak sendiri yang berbicara. Saya aku nerima pesan dari usul yang masyarakat. Bapak sendiri ya mungkin buat salah mana ya. Jadi niatku di nana beda dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Kuat di Jamal. Masyarakat lama tapi masyarakat tapi menjelaskan ya bahwa masyarakat Sukarame semi jam namun masyarakat Tija semi Sukarame namun jadi sekian kan ada di luar kan nah jadi maksudku menyerang berpikir dewasa lah yang terlalu ini nah ya jadi orang ininya tuh ibu ini nyampe sino ini mungkin agak nyak apa yang kita buat kelami ada bisik segala macam Ramji di sana Tuhan main sesempurna aja akal dan bentuk jangan tenung ada itu fisik dalam bulun. Enak tunggu cawa no. Nah ya, jadi yang munafik. jenuh juga Bapak, baik Pak Babin sama Bapak Kamtibmas yang baik mengabdi negara hukum. Nah, ya di awal juga di Jawa, nya ada melangkahkan nonya nih pemberhentian.
ya diproses secara hukum mana salah nya siap menerima pun. Nah tano langkah senadu sampai di tanda atas ya turun juga agar apa genenya koordinasi baik kemudian. Jadi nya agak langsung ini putusan tano rasanya karena menyalahi mulai. Jadi nya ngilu waktu wakani hanya pun Pak, koordinasi sapi Pak, sedangkan aduat perintah jak atasan Pemda adu ngati kol niku nane dem bertele-tele lah. Ani Bapak kan akan je melaksana ko prosedur hukum. ya Laksana ko. kamu kan satu daerah Lampung Barat juga pimpinan. Betul. Ya. Betul. Jadi maksudku kamu koordinasi baik aja masih pejabat tertinggi di Lampung Barat. Ya pejabat kan ada memerintah tuh nih diberita caranya no. Ada dari cabur nih mit. Tapi dinas ada memerintahkan. Jadi sepanas sih agak ditutup. Tapi pimpinan kamu sendiri mak dipatuhi. Jadi apa nih modelnya? Betul. Masyarakat ini kok. Atasanku, atasan langsung di Banyak lupa aja. Nah ini nyali kisro. Yang dimaksud Bapak ini Bupati. Di sini ada suratnya. Bupati sudah memberitakan PMD. Silakan baca. Kami bilang Pak. Ini masyarakat. Sini sudah tertera Pak bahwa himbauan dari Bapak Bupati bahwa untuk menggagalkan surat SK pemberhentian aparatur PEKON lama dan surat pemberhentian pengangkatan aparatur PEKON baru. Di sini sudah tertera Pak. Dengan aturan Mendagri nomor 15 tahun nomor 83 nomor tahun 18 tahun 2015 dan aturan Mendagri nomor 63 tahun 2017. Di sini sudah tertera Pak. Sudah tertera. Berarti di sini mempersilahkan PJ Bupati untuk menggagalkan PJ Pratin. Bupati itu PJ Bupati ini untuk menggagalkan SK pemberhentian dan pengangkatan aparatur. Koordinasi sama siapa lagi? Sedangkan KPMD ini Pak, kalau menurut ini hemat kami, ini adalah atasan Bapak. Dan ono gitu nya kalau pikiran ini kesepakatan yang ngiru waktu seno. Lucu Pak. Lucu Bapak mengeluarkan surat SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat. Itu tidak ada cara itu hari 2 hari. Tolong putuskan hari ini. Tanggal 7. Ada perintah Pak. Ada perintah di atas semua. Iya. Apa lagi lah CDMP. Berarti kalau Bapak yang melaksanakan berarti benar Bapak ada tekanan. Siapa yang nekan masyarakat sini? Mana tunjukin orangnya. Kami selama ini masyarakat menyuruh nyaman-nyaman aja Pak, enggak ada keseruan. Jadi ini kilo maaf. Tolong selesaikan hari ini. Saya tanda tangan. Jadi maksudku. Jadi SK Bapak yang pemberhentian dan pengangkatan baru itu SK Bupati apa SK 2 hari kan? Putuskan hari ini. Betul, Gus. Betul, harus. Tidak ada kata kompromi lagi. Kamu negara hukum. Iya, betul. Jadi mohon apa? Janji mewakili masyarakat supaya tidak berkepanjangan keseruan ini. Untuk amati jaga selesai dan sampai ke berkepanjangan mengambil pelayanan. Iya, nggak bisa 2 hari, 3 hari. Bapak menurut SK pemberhentian dan pengangkatan nggak ada sehari 2 hari kompromi sama yang nggak ada. Pucuk udah ada SK. Apa itu kan? Permasalahan ini kan sudah lebih dari seminggu Pak. Iya. Pada Senin lalu kan. Nah, bagi saya mungkin sudah cukup waktu untuk berpikir. Kan? Nah, saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa kami harap secepat mungkin Bapak memutuskan hari ini. Karena Pak, ini dampaknya pada pelayanan masyarakat.
Di luar sana ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, namun terhambat gara-gara permasalahan ini. Yang dilakukan oleh saudara selaku pejabat Pratin Bayi Rupa Kecamatan Sukau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paham apa kagak paham? Diperintahkan kepada saudara untuk membatalkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan tangkap Bayi Rupa. Jadi dia tanah yang mengacu ke sini tanah terkait hal tersebut di atas, maka dengan ini kami ingatkan melalui teguran tertulis pertama untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sesuai dengan perintah di surat sindi yang dimaham diikuti Kan saya jabat tangan kayak susah. Betul. Jadi putus pada Pak, langsung Pak. Kepada Bapak kan. Ayo Pak, langsung Pak. seandainya ini keputusan cuma pas ya gimana ya hukum. Kalau bapak nggak pas berarti aja sesuai dengan perintahnya kepala dinas. Bidang kiwat menyusul perintah luar. Nah kami Karena kita hijau luar kiwat perintah. Hijau luar pimpinan tertinggi. Ini pimpinan lembaga tempat kami bekerja. Nah, jadi sementara sini yang mengatur sini. Dan kiwat perintah beda misalnya. Kamu konsekuen mulai. Detail kalau bapak udah motor ini kan. Tegas kok. Iya. Ya peraturan. Ya Buat perintah, maksudnya buat perintah baru apa Pak? ya misalnya tapi nyaji memutuskan mani berdasarkan perintah kepala dinas tidak. Jangan malah dijelaskan kepala dinas bahwa dia berdasarkan perintah bupati yang jadi yang menjadi maksud seandainya buat perintah susulan si paling tinggi kamu komisi berdasarkan keputusan singgi dalam SK pemberhentian digagal. Gagal kemudian. Selama ketua yang depannya ada Yang nih bro agak nggak ikut keskan yang berarti bapak nggak tahu cara birokrasi di struktur. Jadi keputusan PJ memang betul aparatur Simena saya agak aktif. Tapi menurut keputusan surat teguran seno, jak pihak masyarakat ngilu di SK kan baru. Ya untuk aparatur saya agak bekerja. Kemudian aparatur saya saya baru. Badi ada jenuh pengapi gelawing ngesako aparatur lama ya. Jadi untuk dibatalkan SK pengangkat tadi. Nah kemudian jangan nyimak jenuh penjelasan IPJ bahwa ini sifat sementara. Dan garis bawahi sendo. Andai kata wat perubahan jemuh sawai. Artinya ini akan mengacu jama undang-undang seno, jama peraturan seno. Nah, sebagai masyarakat sekam
saya gelali patuh aturan, patuh hukum. Apapun bentuk ini selagi ialah bentuk ini keadilan, mau ngedok semena-mena, sekam masyarakat manut. Tapi selama wat semena-mena yang dibuat rupa, sekam atas nama masyarakat mau konah nilu, jadi inti ini sekam mau nerima. Ya ini sekaligus sebagai peringatan masyarakat Buaya Rupa, jamaah siapapun saya agak ini ditunjuk atau dikedi wewenang oleh pemerintah untuk kemajuan dan kenyamanan masyarakat Buaya Rupa, sekarang masyarakat jelas-jelas ngedukung. Tapi selagi mengacu jamaah tujuan lain, membuat menjadi perpecahan di antara masyarakat, kemudian lain diprioritaskan untuk tujuan PJ presiden sekalipun dacok tumbang apabila masyarakat rakyat ada angkat bicara sekarang ngabela bicara aja atas keadilan dari atas nama masyarakat Buaya Rupa. Bani Buaya Rupa ji Pak PJ kepak nilai terima kuat tuh jaksana sampai lahir nambi sampai syarut kantor di Buaya Rupa ji saka semena. Ya aku kawinnya ngilu saya aku kawin. Ajokannya mak dijelas gereja. Ada dinas koordinasi mau jamaah. Jadi nah iya, nyak itu waktu wakani ya. Terpilih sekali Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Lilis Karlina, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama.